Bagaimana nasihat Ustadz untuk pemuda menghadapi situasi di Indonesia saat ini? Yang pertama, tetap pelihara iman yang ada dalam hati. Kemudian terus tambahkan iman. Dengan bertambah terus iman, maka insya Allah dengan keimanan yang terus bertambah itu, Allah akan memberikan kepada kita cahaya. Nah, itu yang kita sampaikan tadi di Tasnim, di rumah warna, yaitu apabila iman ada dalam hati, kemudian iman terus bertambah. Kapan iman itu terus bertambah? Innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah maka hatinya gemetar. Berarti memang terbukti ada iman dalam hatinya. Iman itu yang buat hati itu bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah imannya. Apabila imannya bertambah maka dia berserah diri kepada Allah. Nah, ketika ia berserah diri kepada Allah, maka Allah akan memeliharanya, Allah akan melindunginya, Allah akan menjaganya. Maka dalam keadaan seperti apapun kita di negeri kita ini, Allah akan menjaga kita. Seandainya iman kita itu kita jaga, Allah tidak akan meninggalkan hamba yang berserah diri kepadanya. Selagi kita berserah diri kepada Allah, apalagi kita berserah diri secara total kepada Allah, sepenuhnya kita berserah diri kepada Allah. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam, berserah dirilah kamu, yaitu dengan menjalankan agama Islam secara keseluruhan, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang berserah diri kepadanya. Apakah pernah Allah menyia-nyiakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang berserah diri kepadanya? Enggak. Nabi Ibrahim dijaga dan senantiasa dijaga, Nabi Ismail dijaga dan senantiasa dijaga, karena mereka berserah diri kepada Allah. Ketika ada perintah Allah untuk menyembelih anak kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sembelih anakmu itu. Oh, itu ujian berat sekali. Sudah lama menanti kelahiran anak, sudah tua dapat anak Ismail, sudah remaja, baik pula perangainya, bisa membantu dan untuk melanjutkan perjuangan. Nabi Ibrahim bermimpi, inni ara fil manami anni adzbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Maka si anak pula berserah diri juga kepada Allah. Nabi Ibrahim berserah diri, Nabi Ismail pun berserah diri. Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah akan mendapatiku ini termasuk ke dalam golongan orang yang sabar. Ini leher saya ya, sembelih. Karena berserah diri. Nah, dengan penyerahan diri seperti itu, apakah Allah akan membiarkan hambanya itu? Tidak. Allah akan jaga hamba itu, Allah akan pelihara. Aslim taslam, berserah diri kepadaku, aku akan selamatkan dan kamu akan selamat. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Wahai Ibrahim, berserah dirilah pada Allah. Nabi Ibrahim berserah diri, bawa anak untuk disembelih, dibawa anak pergi ke atas satu bukit untuk menyembelih anak. Nah, ketika itu ada yang menghalang Nabi Ibrahim untuk berserah diri kepada Allah. Siapa? Iblis. Wahai Ibrahim, sudah lama kamu menanti anak, sudah besar anakmu sekarang, akan kamu sembelih? Bapak seperti apa kamu ini wahai Ibrahim? Batalkan penyembelihan anakmu itu. Nabi Ibrahim ambil batu, lempar. Berapa kali? 7 kali. Di satu tempat? Tidak. Berpindah Nabi Ibrahim, tak berapa jauh datang lagi iblis itu, menggoda, lempar lagi. Berapa kali? 7 kali. Berpindah lagi, tak berapa jauh datang lagi iblis di tempat yang ketiga, lempar lagi.
lempar. Berapa kali? 7 kali. Inilah dia peristiwa ibadah melempar jamarat di Mina pada waktu musim haji. Karena pada masa itu iblis datang untuk menghalang Nabi Ibrahim berserah diri kepada Allah. Maka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan berserah diri kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang telah berserah diri kepadanya. Dimanapun kita berada, di sini kita berada atau dimanapun kita berada. Nanti setelah ini kita pergi melanjutkan perkuliahan, pengajian di luar negara, dimanapun. Tempat itu buruk sekali Ustaz. Banyak orang yang melakukan perbuatan tercela di situ, perzinahan, perjudian, mabuk-mabukan. Berserah diri kepada Allah, Allah akan menjaga dan memelihara. Maka kuncinya adalah masing-masing kita berusahalah sekuat tenaga untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Beriman kepada Allah. Dengan iman itu terhubung kaitlah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang telah berserah diri kepadanya. Baik.